wasn't with you. I know, brother. Hai Sobat Arsiktin, pada kesempatan kali ini kita akan bahas alur cerita film seru berjudul A Working Man, menceritakan seorang mantan prajurit agen rahasia yang kini beralih profesi sebagai pekerja konstruksi. Namun ia harus terpaksa kembali ke hidup kelamnya setelah anak bosnya diculik oleh mafia. Nah, gimanakah keseruan ceritanya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Leven Cat, di mana dulunya beroperasi sebagai agen khusus. Namun ia keluar dan lebih memilih hidup tenang menjadi pekerja konstruksi. Pada hari itu dia memimpin rekan-rekannya apel pagi dan bersiap memulai pekerjaan. Namun ketika kerja baru saja dimulai, tiba-tiba datang dua orang tak dikenal yang menagih hutang pada rekan Leven dengan kekerasan. Geram melihatnya, ia pun langsung turun tangan. Puta madre! ¡Hey, aguanten! ¡Que aguanten con una chingada! ¡Bajen las armas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vamos! Semua orang kaget melihat kemampuan Leven ini, sampai si Jenny, anak buah bos, menghampirinya. Leven dan Jenny ini ternyata memang sudah lama akrab. Bahkan, si Jenny sering memberinya sebuah makanan. Venga, shredded chicken. It's good. You'll just eat canned tuna and peanut butter. Setelah pulang kerja, Leven menemui putrinya yang bernama Mary di rumah kakek Rod. Karena setelah ibunya meninggal, Mary diambil oleh kakeknya. Rod ini cukup membenci Leven, karenanya dia berusaha menjauhkan mereka. Sore itu Leven dan Mary pergi bersama. Selayaknya seorang ayah, ia berusaha keras untuk bisa membahagiakan anaknya. Namun Leven mendengar kabar buruk dari kuasa hukumnya, di mana jatah kunjungan Leven kepada anaknya akan semakin berkurang menjadi 1 jam dalam 2 minggu. Karena Leven ini dianggap mengidap PTSD pasca tugasnya sebagai militer di masa lampau. It gets worse. They're a lack of a fixed residence. Hey, I'll figure it out. Why is that? Berpindah ke Jenny dan temannya yang sedang menikmati hiburan malam. Disinilah awal mula bencana datang. Jenny diculik oleh seseorang. You are more than a pitch deck. Mengetahui Jenny diculik, Gracia dan istri meminta bantuan Leven untuk mencari putrinya. Awalnya Leven ini menolak karena ia sudah tidak mau terlibat dengan sebuah masalah. Namun setelah berpikir panjang, karena dia juga butuh uang yang banyak untuk memenangkan hak asuh putrinya, akhirnya Leven ambil tawaran tersebut. Take it. We have another 20 for expenses. I'm gonna bring it home. Operasi pencarian Jenny pun dimulai. Leven mendatangi semua tempat yang dicurigai dan mengumpulkan semua barang bukti, di mana salah satu barang bukti yang ditemukan mengarah ke sebuah pria bernama Johnny. Namun Johnny bersikeras untuk tutup mulut dan lebih rela mati. Dari kejadian ini, setidaknya Leven mengetahui jika mereka adalah orang-orang Rusia. Open the door. Fucking kill you. Fuck you! Russians. Tak lama berselang, datang Wolo, Danya, dan Vanko ke tempat kejadian. Mereka terlihat sangat marah. Di sini, Leven mengintai dan mengikuti mereka. Sampai di sebuah rumah, Leven berhasil masuk dan menyandera Wolo. Namun lagi-lagi, dengan semua ancaman yang diberikan, Wolo tidak membuka mulut atas penculikan Jenny. Namun dari penyanderaan itu, Leven mengetahui sebuah nama, yaitu Dimi. Here's your money. Looking for Dimi Suki. Who ain't Dimi? Not stopping until I do.
Setelah kematian Wolo tersebut, datanglah pria tua bernama Simon Karsenko sebagai bos dari mafia Rusia, yang tak lain adalah saudara kandungnya dari Wolo itu sendiri. Ia terlihat sangat marah dan meminta anaknya mencari Leven, sementara berpindah ke Leven yang pergi ke bar untuk mencari tahu keberadaan Jenny. Di bar ini, dia bertemu dengan ketua bikers bernama Dutch. Di sini Leven menyamar sebagai pengedar narkoba untuk mencari Jenny. Awalnya, Dutch ini mencurigai Leven, namun setelah melihat kemampuannya, ia merasa kagum dan akhirnya mereka menjadi partner. Get him. Fire move. I'm looking for blue glass. Look at those bricks. You ain't a cop. Pada keesokan harinya, Leven menyerahkan sejumlah uang ke rekan Dutch dan mengambil barang yang telah disimpan di kursi mobilnya. Barang tersebut tak bertahan lama. Leven langsung membuangnya karena tujuannya hanya ingin masuk dan menjadi bagian dari mafia Rusia tersebut. Sementara berpindah ke anak buah Dimi bernama Artemis dan Viper yang mengantarkan Jenny ke pria bernama Broward. Nah, ternyata Jenny ini masih hidup dan menjadi korban perdagangan manusia. Jenny berusaha untuk melawan dengan menggigit muka Broward hingga berdarah. Balik lagi ke Leven, di mana dia telah berhasil terhubung ke mafia Rusia. Kini ia ikut sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Dutch dan Dimi. Pada malam harinya, Leven kembali beraksi dengan mengintai sebuah bar. Namun sialnya, pengintaian kali ini diketahui yang membuatnya harus kabur. Hi, asshole. Motor yang ditunggangi Leven terjatuh dan tepat di hadapan polisi. Alih-alih menyelamatkan, polisi ini ternyata bagian dari mafia Rusia tersebut. Leven akhirnya dibawa oleh Danya dan Vanko. Kemampuan seorang mantan militer memang tidak bisa diragukan. Di sini, Leven berhasil melawan dan akhirnya bisa kabur. Simon Karsenko kembali terpukul. Setelah kematian saudaranya, kini anak kembarnya harus ikut terbunuh. Mereka mengetahui hubungan bisnis Leven dan Dimi. Akhirnya Simon pergi untuk mencarinya. Dan di saat itulah ia baru mengetahui penyamaran Leven. Who killed Jenny? Not about my sons. Who is this man? They introduced me to buy with real cash. She's hunting you. Kini situasi semakin sulit. Saat Leven mengantar putrinya ke rumah kakek, mereka sangat terkejut melihat rumahnya terbakar hebat. Leven berusaha menyelamatkan kakek Ruth. Dari kejadian ini, akhirnya Mary dibawa dan dititipkan ke rumah Gani, sahabatnya yang tinggal di pedesaan. Leven menceritakan semua masalah yang dihadapinya. Ia juga dibekali senjata lengkap oleh Gani dan akhirnya pembebasan Jenny pun dimulai. Into this, you're gonna have to kill your way out of it. Nothing sommelier for this evening. You can come 5SD here if you wanna kill somebody, but Won't you, Daddy? Leven akhirnya berhasil masuk ke markas Dimi dan menangkapnya. Dan bekal informasi yang ia dapat, Leven mencoba memasuki sebuah rumah di tengah hutan yang diduga tempat Jenny dijual. Dengan pelan-pelan, akhirnya Leven mengendap dan membunuh penjaga yang berada di luar rumah.
Sementara di sebuah ruangan, terlihat Jenny sedang diikat dan diminta melayani beroat. Tapi untungnya sebelum itu terjadi, Leven berhasil masuk dan menyerangnya. Kekacauan terjadi di dalam rumah tersebut. Tak lama berselang, pasukan Dutch datang untuk menangkap Leven. Tapi pasukan tersebut belum cukup kuat untuk bisa menumbangkannya. Akhirnya Leven berhasil membebaskan Jenny. Namun masalah belum usai karena pasukan mafia Rusia ternyata masih banyak dan kembali berdatangan. Kini Leven dan Jenny bekerja sama untuk dapat mengalahkan semua mafia itu. Follow me. Sementara di luar rumah ada Simon Karsenko. Ia melihat semua peristiwa itu dan membiarkan Leven pergi bersama Jenny. Sekarang Simon baru sadar kehadiran Leven bukan untuk merusak bisnisnya, melainkan hanya ingin menyelamatkan Jenny seseorang. Kini Jenny bisa kembali ke keluarganya dengan selamat, sementara Leven bisa hidup tenang bersama putri kesayangannya. Dan sampai sini film pun selesai. Hey, Dad, it's you. You came back. Well, I made friends with a crow and an owl. I'm back, brother. You're home. Bukanlah harta yang ia cari, melainkan senyum mungil yang telah lama hilang. Demi itu, ia rela menembus badai dan merangkak dari keterpurukan. Nyata, itulah seorang ayah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.